Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 12 agama. Di sini kami akan membahas materi tentang kaidah am dan khas beserta kaidah taksis dan mukhassis. Biah kelas 12 agama. A. Menganalisis kaidah am. 1. Pengertian am. Menurut bahasa, am artinya umum, merata dan menyeluruh. Sedangkan menurut istilah, dapat kita perhatikan uraian dari para ulama berikut ini. Abu Husain al-Bashri sebagaimana kutipan yang diambil dari Muhammad Mustafa al-Amidi sebagai berikut. Am adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan afrad yang terdapat dalam lafaz tanpa pembatasan jumlah tertentu. Menurut Al-Syaukani, pengertian am yaitu am adalah suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu arti yang dapat terwujud pada satuan-satuan banyak tanpa batas. 2. Bentuk lafaz am. Dalam bahasa Arab, bahwa ditemukan lafaz-lafaz yang artinya bahasannya menunjukkan makna yang bersifat umum. Am di antaranya adalah sebagai berikut. Lafaz kul dan jami'an, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran surah Al-Imran ayat 185. Lafaz-lafaz yang dimakrifatkan oleh al yang menunjukkan jenis az-zaniyah, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran surah An-Nur ayat 2. Penjelasan, semua orang yang berzina muhsan, baik perempuan maupun laki-laki, wajib didera 100 kali. Nama saya Laila Nanda. C. Lafaz jamak yang dimakrifatkan dengan al yang menunjukkan jenis al-mutallaqat, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wal muta'allaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Penjelasan, siapa saja yang namanya wanita apabila ditalak suaminya wajib menunggu 3 quru' atau suci. D. Lafaz mufrad dan jamak yang dima'rifatkan dengan idhofah, nikmat Allah, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa zikru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah padamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 231. Penjelasan, nikmat Allah Subhanahu wa taala di sini meliputi segala macam nikmat. Isim mausul, kata sambung ila, allati, allazi, allazina, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina yaramuna mahsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik. Quran surah An-Nur ayat 4. Penjelasan, siapa saja yang menuduh wanita salehah atau tidak bersalah berbuat zina wajib didera 80 dera. F. Isim istifham, kalimat tanya meliputi aina, mata, man, ma, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, mata nasrullahi, ala inna nasrullahi qarib. Artinya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Penjelasan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat umum, kapan saja dapat diberikan. G. Isim nakirah sesudah la nafi, seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW, la hijrata ba'dal fath, artinya tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Penjelasan, maksudnya semua orang muslim yang berpindah dari negara orang muslim ke negara orang muslim tidak dinamakan hijrah. Lafaz yang meliputi kafat, syair,
ma'syara syababi manistaha minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan: semua pemuda yang sudah mampu menikah, maka diwajibkan segera menikah. Nama saya Siti Nurhalisa, kelas 12 Agama. B. Menganalisis kaidah khas. 1. Pengertian khas. Menurut bahasa artinya tertentu. Adapun menurut istilah usul fikih, khas adalah ahasu huwa lafzul maudu uli makna wahidin makrumin ala sabilil infirari. Khas adalah lafaz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. 2. Menganalisis bentuk lafaz khas. A. Lafaz khas berbentuk mutlak, yaitu lafaz khas yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Maksudnya adalah apabila dalam nas itu terdapat lafaz yang menunjukkan makna khas, selama tidak terdapat dalil yang mengalihkan dari makna hakiki ke makna lain, maka harus diartikan sesuai dengan arti hakiki. Contohnya, hukum bagi pelaku zina muhsan yaitu 100 kali dera. B. Lafaz khas berbentuk khas muqayyad yang ditentukan dengan sesuatu. Apabila lafaz khas yang mutlak itu ditemukan berada dalam nas lain dan diterangkan secara muqayyad, sedangkan topik dan sebab pembicaraannya sama, maka semua hukumnya harus ikut sama. Contohnya keharaman darah. C. Lafaz khas berbentuk amar, perintah. Maksudnya apabila lafaz khas berbentuk amar atau yang mengandung arti amar, hukumnya wajib. Contohnya, baik laki-laki atau perempuan yang mencuri, potonglah tangannya. Nama saya Siti Najirah. D. Lafaz khas berbentuk nahi atau larangan. Maksudnya adalah jika lafaz khas itu mengandung arti nahi, hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram. Contohnya, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. 3. Menganalisis kebolehan mentaksis lafaz am. Para ulama sepakat bahwa mentaksis atau mengkhususkan lafaz yang am atau umum itu boleh, baik berupa taksis mutasil maupun taksis munfasil. Sebagian ulama merumuskan ada 5 yang tidak memerlukan taksis pengkhususan, yaitu A. Masalah kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 27. B. Haramnya menikah dengan ibu kandung atau ibu rodhoah atau susuan, seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surah An-Nisa ayat 22. C. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, kullun nafsin za'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surah Al-Imran ayat 185. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjamin rezeki makhluknya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada suatu binatang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu,
dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Quran Surah Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun di bumi. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Artinya, kepercayaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. Macam-macam taksis pengkhususan dalam ilmu usul fikih dibagi menjadi dua, taksis muttasil dan taksis munfasil. Taksis muttasil adalah taksis yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi pengertiannya bersambung dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu ayat berikut ini. 1. Pengecualian Allah satasa'a. 2. Syarat as-syarat. 3. Sifat as-syifat. Dan rahmatina. Poin ketiga, al-hadis ditaksis atau dikhususkan Al-Quran. Contohnya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yuqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat seseorang yang berhadat sampai ia berwudu. Hadis riwayat Muslim. Jadi tidak sah salat seseorang kecuali dia berwudu. Keumuman hadis tersebut kemudian ditaksis oleh firman Allah yang menjelaskan apabila seseorang itu sakit, maka boleh dengan bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tazidu ma'an fatayammamu sya'idan tayyiban famshahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu. Surah An-Nisa ayat 43. 4. Al-hadis ditaksis al-hadis. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatul anhar wal ghaimul usyuru wa fima saqiya bisaniyati nisful usyri." Rawahu Ahmad, Muslim wan Nasa'i. Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban zakat bagi petani yang menanam biji-bijian adalah 10% apabila dengan menggunakan pengairan beli. Kemudian hadis tersebut ditaksis oleh hadis berikut. An Abil Khudri radhiyallahu an bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi habbin wala tamrin shadaqatun hatta yablugha khamsata awsuq. Rawahul Muslim. Apabila biji-bijian yang pengairannya dengan menggunakan tada hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5% dari hasil panen. Kelima, Al-Quran ditaksis al-qiyas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fazlidu kulla wahidin minhuma mi'ata zaldah. perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surah An-Nur ayat 2. Keumuman ayat tersebut ditaksis oleh qiyas. Hamba sahaya cukup didera 50 kali dera. Berdasarkan ayat lain menyatakan hukuman bagi hamba sahaya yaitu separuh dari orang yang merdeka. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ عَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Quran Surah An-Nisa ayat 25. Terakhir, Al-Quran ditaksis al-ijma'.
Contohnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat tersebut menunjukkan kewajiban sholat Jumat untuk semua orang yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, keumuman ayat tersebut ditaksis oleh ijma' yang membatasi kewajiban sholat Jumat hanya untuk orang mukallaf laki-laki saja. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.